Dan kita akan menyaksikan kembali rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri yang tengah membahas kasus pembunuhan Brigadir Yosua langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Dan keterangan yang diberikan pada saat itu. Richard minta disiapkan pengacara baru serta tidak mau dipertemukan dengan saudara FS. Berangkat dari keterangan saudara Richard, saat itu juga kami meminta salah satu anggota tim sus pada saat itu, Kadiftip, untuk menjemput saudara FS. Di saat awal, FS masih belum mengakui, masih bertahan dengan keterangan awal. Dan berdasarkan keterangan saudara Richard, akhirnya tim sus memutuskan untuk melakukan penempatan khusus di Makobrimob Polri. Kemudian tanggal 6 Agustus, saudara Richard menyampaikan ingin membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang benderang. Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis, di mana di situ menjelaskan secara urut, mulai dari Magelang sampai dengan TKP Duren 3 dan mengakui bahwa dirinya menembak saudara Joshua atas perintah dari saudara FS. Keterangan tersebut tentunya kita tuangkan di dalam BAP dan saat itu juga saudara Richard meminta perlindungan ke LPSK untuk menjadi justice kolaborator. Tanggal 7, saudara Richard mengakui perbuatannya. Kemudian saudara Riki dan saudara Kuat juga ditetapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Berdasarkan pengakuan dari 3 tersangka tersebut, maka saudara FS akhirnya mengakui segala perbuatannya. 9 Agustus 2022 kami umumkan penetapan saudara FS sebagai tersangka penembakan terhadap almarhum J, di mana pada saat itu dilakukan oleh saudara Richard atas perintah saudara Ferdi Sambo. Kemudian saudara FS membuat skenario dan merekayasa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Brigadir Richard. Kemudian yang bersangkutan juga menembak ke dinding atau ke tembok berkali-kali seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Tim sus kemudian melakukan pemeriksaan secara maraton, profesional, dan cermat sesuai dengan konstruksi peristiwa yang terjadi. Dari proses pemeriksaan kode etik profesi Polri dan juga gelar perkara pemeriksaan khusus, saat ini di Propam Polri telah merekomendasikan 6 terduga pelanggar, yaitu saudara FS, HK, ANP, AR, saudara BW, dan saudara CP. Mereka patut diduga telah melakukan tindak pidana obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan, antara lain dengan sengaja menghilangkan CCTV dan kemudian merusak CCTV yang ada di Pos Satpam. Kemudian juga telah dibuat laporan polisi di Bareskrim dengan persangkaan pasal 49 junto pasal 33 dan pasal 48 junto pasal 32 terkait dengan undang-undang tentang ITE dan juga pasal 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan pasal 566 KUHP dan juga pasal 221 ayat 2. Saat ini proses pemeriksaan kode etik profesi oleh di Propam Polri masih terus berlangsung. Dan tentunya apabila dalam proses ini masih kita temukan adanya perbuatan-perbuatan lain yang diduga memenuhi unsur pidana, kami berkomitmen untuk melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, pemeriksaan internal terus kami kembangkan. Kami telah memeriksa 97 personel, 35 orang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi dengan rincian berdasarkan pangkat,
Jadi selain pidana ada juga pelanggaran terhadap kode etik. Irjen Pol 1 personel, Brigjen Pol 3, Kombes Pol 6, AKBP 7, Kompol 4, AKP 5, Ibtu 2, Ibda 1, Bribka 1, Brigadir Polisi 1, Bribtu 2, dan Barada 2. Dari 35 personil tersebut, 18 saat ini sudah kita tempatkan di penempatan khusus, sementara yang lain masih berproses pemeriksaannya.